Halo guys, kelompok 5 di sini dan ini adalah pembahasan tentang asesmen dan manajemen pada trauma abdomen. Bersama saya Safitri Sri Handayani dan rekan saya Ferika Dian Syafitri dan Muhammad Lutfi Al Ayubi. Let's get started. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya Ferika dan di samping saya adalah Lutfi dan Safitri. Nah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Assessment dan Management of Abdominal and Pelvis Trauma. Yay. Nah, di sini nanti kami akan menjelaskan tentang primary survey, secondary survey, dan terapi definitif. Semoga video ini membantu. Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita bahas dalam penata laksanaan trauma abdomen adalah primary survey dan resusitasi. Prinsip-prinsip yang perlu kita ingat adalah A, B, C, D, E. Apa itu A, B, C, D, E? A. Airway. Pastikan jalan nafas dan cervical terkontrol. B. Breathing. Pastikan pernafasan stabil, teratur, dan terkontrol. C. Circulation and hemorrhage control. Biasanya, permasalahan utama pada trauma abdomen terdapat perdarahan, sehingga terjadi hipotensi dan gangguan hemodinamik. Maka dari itu, harus cepat dikontrol agar tidak terjadi shock. D. Disability. Periksalah status kesadaran dan status neurologis pasien. Apakah terdapat defisit atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah E. Exposure. Periksalah seluruh tubuh pasien untuk melihat bagian belakang tubuh, bisa dengan posisi lock roll, serta gunakan selimut untuk mencegah pasien hipotermia. Nah, selanjutnya perlu juga mengetahui jenis trauma yang dialami oleh pasien secara rinci, seperti trauma tumpul, bagaimana jenis tabrakannya, kemudian posisi pasien saat kecelakaan, jumlah penumpang, dan lain-lain. Kemudian trauma tembus, jenis senjatanya, jarak penyerangan, dan lain-lain. Dan trauma akibat ledakan, apakah di ruangan tertutup atau terbuka. Untuk mengetahui perkiraan keparahan trauma yang dialami oleh pasien. Setelah melakukan tindakan primary survey, selanjutnya kita akan melakukan tindakan secondary survey. Nah, apa yang bisa dilakukan di tindakan secondary survey ini? Yang pertama, kita harus menanggalkan baju pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik. Lalu pemeriksaan yang dapat dilakukan yang pertama adalah inspeksi. Nah, periksa sekujur tubuh pasien secara menyeluruh, identifikasi semua luka, perdarahan, pembengkakan, memar, dan lain-lain. Untuk melihat bagian posterior dapat dilakukan dengan posisi lock roll. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Dengarkan ada atau tidaknya bunyi usus. Laporkan terutama bila terjadi bising. Selanjutnya adalah perkusi. Karena perkusi menyebabkan pergerakan peritoneum, maka jika terdapat rebound tenderness, tidak perlu dilakukan perkusi. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, yang berfungsi untuk mengetahui adanya tenderness superficial atau tenderness dalam. Kehamilan dan usia janin juga bisa dideteksi. Nah, setelah selesai pemeriksaan, tutup pasien dengan selimut agar mencegah terjadinya hipotermia. Tidak lupa juga, kita harus memeriksa bagian lainnya, yaitu panggul, uretra, rektal, perineal, vaginal, dan gluteal. Untuk panggul sendiri, dicurigai adanya fraktur pelvis bila terdapat uretra pecah, perbedaan panjang tungkai, dan kelainan rotasi kaki tanpa fraktur yang jelas. Nah, jika ditemukan adanya ketidakstabilan cincin pelvis, bila terdapat abnormalitas neurologis ekstremitas bawah, luka terbuka di flank, vagina, perineum, atau rektum. Kemudian untuk rektal, uretra, perineal, vaginal, dan gluteal diperiksa disesuaikan dengan keadaan pasien. Nah, berdasarkan pemeriksaan fisik tadi, dapat dilakukan pemasangan gastric tube dan kateter urin. Untuk gastric tube sendiri, dia mengatasi dilatasi lambung akut karena stimulus vagal, dekompresi sebelum DPL, mengurangi resiko aspirasi, dan mengeluarkan darah dari lambung. Sedangkan kateter urin untuk mengurangi retensi, identifikasi perdarahan, pemantauan output urin, dan dekompresi kandung kemih sebelum DPL. Nah, setelah melakukan pemeriksaan fisik tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Alat-alat apakah yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah X-ray. X-ray sendiri, dia ada beberapa macam cara penggunaannya. Yang pertama adalah anterior-posterior chest X-ray yang berfungsi untuk trauma tumpul multisistem. Yang kedua adalah upright chest X-ray, yaitu berfungsi untuk suspek cedera torakoabdominal.
Yang ketiga adalah supine abdominal X-ray yang berfungsi untuk trauma penetrasi dengan hemodinamik normal, dan yang terakhir adalah anterior posterior pelvis X-ray yang berfungsi untuk melihat hemodinamik abnormal dengan nyeri dan tenderness pelvis. Selanjutnya adalah USG FAST atau Focused Abdominal Sonography for Trauma yang berfungsi untuk mengetahui secara cepat adanya cairan bebas di kavum intraabdominal, difokuskan pada area hepatorenal, splenorenal, rectovesica. Nah, biasanya tanpa gambaran cairan yang hipoekoik. Selanjutnya adalah DPL atau Diagnostic Peritoneal Lavage. Nah, dia ini berfungsi untuk mencuci kavum peritoneum dengan cara membuat insisi sampai peritoneum di bawah umbilikal. Kemudian dimasukkan selang, alirkan NaCl 1 liter, lalu diambil kembali cairannya dan diperiksa di lab patologi klinik. Kontraindikasinya sendiri ada absolut dan relatif. Selanjutnya adalah CT scan abdomen, alat diagnosis yang memberikan informasi spesifik cedera dan luasnya organ, serta dapat mendiagnosis cedera organ retroperitoneal yang sulit dinilai dengan pemeriksaan fisik. FAST dan DPL. CT scan ini hanya dilakukan pada pasien dengan hemodinamik yang stabil, karena memerlukan waktu untuk persiapan. Selanjutnya adalah laparoskopi, digunakan untuk mendiagnosis cedera diafragma dan penetrasi peritoneum. Dapat dilakukan jika pasien dalam keadaan hemodinamik stabil. Untuk pemeriksaan lainnya, yaitu pemeriksaan dengan kontras yang dilakukan hanya dengan indikasi tertentu. Nah, lebih mudahnya bisa dilihat di tabel kapan dilakukan pemeriksaan tersebut. Nah, setelah kita melakukan primary survey dan secondary survey tadi, selanjutnya kita akan melakukan terapi definitif. Terapi definitif apa yang dapat kita berikan kepada pasien dengan trauma abdominal ini? Dan laparotomi eksplorasi. Jangan lupakan indikasinya. Nah, indikasinya apa saja sih? Indikasinya yaitu yang pertama, trauma abdomen tumpul dengan hipotensi, dengan vas positif, atau bukti klinis perdarahan intraperitoneal, atau tanpa yang lain sumber perdarahannya. Kemudian hipotensi dengan luka perut menembus, kemudian luka tembak yang melintasi rongga peritoneum, pengeluaran isi perut, perdarahan dari perut, dubur, atau saluran genitourinari setelah penetrasi trauma, kemudian ada peritonitis, udara bebas, udara retroperitoneal, atau pecahnya hemidiafragma. Selanjutnya ada CT kontras meningkat yang menunjukkan saluran pencernaan yang pecah, cedera intraperitoneal kandung kemih, cedera pedikel ginjal, atau cedera parah parenkim visceral setelah trauma tumpul atau trauma tembus. Dan yang terakhir adalah trauma perut tumpul atau tembus dengan aspirasi isi gastrointestinal, serat nabati atau empedu dari DPL, atau aspirasi 10 cc, lebih darah secara hemodinamik pasien abnormal. Selanjutnya, mari kita bahas sedikit tentang trauma pelvis. Trauma pelvis sendiri, masalah utamanya adalah fraktur dan perdarahan. Frakturnya biasanya karena fraktur sakral, fraktur sakroiliak, dan dislokasi sendi sakroiliak yang dapat menyebabkan gangguan pada ligamentum osseus posterior. Kemudian mekanisme sendiri biasanya karena kecelakaan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kemudian terapinya sendiri bisa dilihat di bagian berikut ini. Nah, yang pertama adalah kontrol perdarahan dan resusitasi cairan. Kemudian yang kedua adalah stabilisasi mekanik cincin pelvis dan tekanan counter eksternal. Kemudian yang ketiga, jika terjadi perdarahan intraperitoneal, dilakukan laparotomi. Jika tidak terjadi perdarahan intraperitoneal, maka dilakukan preperitoneal packing atau angiografi. Demikian video dari kami kelompok 5 mengenai manajemen dan asesmen trauma abdominal dan pelvis. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.